Mira, pero ven acá, no se metan para acá, pues no saben lo que hay ahí que se trate. Kalau Amerika Serikat berkata, ini demi keamanan, maka dunia langsung mengangguk. Tapi coba bayangkan sebaliknya. Bayangkan Venezuela mengirim pesawat tempur mendekati Florida. Bayangkan ledakan terdengar di malam hari. Bayangkan Washington berkata, kami sedang diserang. Apakah dunia akan tenang? Tidak. Itu akan disebut terorisme. Itu akan disebut perang. Namun ketika pelakunya adalah Amerika Serikat, tiba-tiba bahasa berubah. Operasi terbatas, penegakan keamanan, perang melawan narkotika. Inilah hipokrisi global. Suatu malam, tanpa deklarasi perang, tanpa sirena nasional, warga Venezuela melaporkan ledakan, aktivitas udara mencurigakan, infrastruktur strategis disiagakan. Pemerintah Venezuela tidak ragu. Mereka menyebutnya agresi militer Amerika Serikat. Dan inilah bagian paling mengerikan. Dunia tidak panik. Dunia tidak marah. Dunia diam. Karena korban kali ini adalah Venezuela. Mira, pero ven acá, no se metan para acá, pues no saben lo que hay ahí que se trate. Jangan tertipu. Serangan ini tidak dimulai dengan misil. Ia dimulai dengan sanksi, blokade finansial, penyitaan aset, kelaparan yang dipolitisasi. Amerika Serikat menyebutnya tekanan ekonomi. Venezuela menyebutnya perang tanpa bom. Ketika obat tidak bisa masuk, ketika ekonomi runtuh, narasi dibangun. Lihat, negara ini gagal. Padahal yang gagal bukan sistemnya. Yang gagal adalah hak mereka untuk bernafas tanpa dicekik. Perang melawan narkotika. Kalimat ini sudah digunakan untuk menyerang Panama, untuk intervensi di Kolombia, untuk pendudukan militer di berbagai belahan dunia. Pertanyaannya sederhana. Jika ini perang narkotika, mengapa tidak lewat PBB, tidak lewat hukum internasional, tidak lewat kerjasama regional? Jawabannya jelas, karena ini bukan soal narkotika. Ini soal kendali, soal pesan, soal siapa yang berhak mengatur dunia. Venezuela melakukan satu kesalahan fatal. Mereka tidak tunduk. Mereka menasionalisasi minyak. Mereka berkata, kami tidak butuh wali. Dan bagi imperium, ini adalah dosa terbesar. Bukan Maduro masalahnya. Bukan ideologi masalahnya. Masalahnya adalah satu kata, berani. Jika Rusia melakukannya, agresi. Jika Cina melakukannya, ancaman global. Jika AS melakukannya, operasi keamanan. Apa artinya ini? Artinya, hukum internasional tidak netral. Ia melayani yang kuat. Venezuela hari ini hanyalah contoh. Besok, negara lain. Diamnya dunia bukan netral. Diam itu memilih. Setiap negara yang menutup mata secara tidak langsung berkata, silahkan, lanjutkan. Dan itulah yang membuat ini berbahaya. Karena ketika agresi dibiarkan, ia akan diulang. Venezuela tidak meminta simpati. Mereka meminta hak yang sama. Hak untuk tidak diserang tanpa perang, tidak dihukum tanpa pengadilan, tidak diperlakukan sebagai koloni. Jika dunia masih ingin berbicara soal keadilan, maka hari ini adalah ujiannya. Karena jika kedaulatan hanya berlaku untuk negara kuat, maka jangan sebut ini dunia beradab. Sebut saja apa adanya. Ini dunia imperium.